Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023, berjudul Orang Berdosa Tidak Berbahagia. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 27 ayat 8 dan 10. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Orang Berdosa Tidak Berbahagia, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, penyebab dari orang berdosa tidak berbahagia karena Roh Kudus tidak bisa berkarya atau berbuat sesuatu untuk membentuk kebahagiaan di hati orang-orang itu. Hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sampai hati itu diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh itu menyesuaikan jiwa yang sudah dibarui kepada model itu, yakni Yesus Kristus. Melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Allah berubah menjadi iman dan kasih, kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan dari kebenaran dan Kristus dihormati dalam keluhuran dan kesempurnaan tabiat. Kedua, penyebab dari orang berdosa tidak berbahagia karena kehidupan rohani orang Kristen itu setengah-setengah dan mereka juga tidak menghidupkan prinsip-prinsip kudus yang luhur. Allah mau menerima penyerahan diri yang tidak kurang dari penyerahan yang tanpa pamrih. Orang Kristen yang setengah-setengah dan berdosa tidak akan pernah masuk ke surga. Di sana mereka tidak akan menemukan kebahagiaan karena mereka tidak mengenal prinsip-prinsip kudus yang luhur yang memerintah anggota-anggota keluarga kerajaan. Orang Kristen yang sejati menjaga jendela-jendela jiwa tetap terbuka ke arah surga. Dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kemauannya disesuaikan dengan kehendak Kristus. Keinginannya yang paling tinggi adalah menjadi semakin menyerupai Kristus. Ketiga, penyebab dari orang berdosa tidak berbahagia karena mereka tidak ada menaruh minat untuk mencari pengetahuan akan Allah dan mereka tidak merasa senang memandang tabiat Kristus. Kalau sekarang kita tidak mendapatkan kesenangan di dalam merenungkan perkara-perkara semawi, jika kita tidak menaruh minat untuk mencari pengetahuan akan Allah, tidak merasa senang memandang tabiat Kristus, kalau kekudusan tidak mempunyai penarikan bagi kita, maka kita merasa pasti bahwa pengharapan kita akan surga adalah sia-sia. Penyesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah merupakan tujuan luhur yang harus tetap ada di hadapan orang Kristen. Dia akan senang berbicara tentang Allah, tentang Yesus, dan tentang rumah kebahagiaan dan kemurnian yang Kristus telah sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Merenungkan perkara-perkara ini bila mana jiwa bersukaria akan jaminan-jaminan Allah yang membahagiakan itu, yang Rasul itu lukiskan sebagai menikmati kuasa dunia yang akan datang. Keempat, penyebab dari orang berdosa tidak berbahagia karena penghukuman Allah adalah bentuk 7 sangkakala sedang berlangsung ke atas orang-orang berdosa saat ini, agar mereka merasa takut dan gemetar di hadapannya. Bencana-bencana dari Allah sudah menimpa dunia ini, memusnahkan gedung-gedung yang paling mahal seakan-akan oleh hembusan api dari surga. Akankah hukuman ini menyadarkan orang-orang yang mengaku sebagai umat Kristen atau tidak? Allah mengizinkannya terjadi supaya dunia memperhatikannya, agar orang-orang berdosa merasa takut dan gemetar di hadapannya. Kelima, penyebab dari orang berdosa tidak berbahagia karena adanya dosa kesayangan yang senantiasa dimanjakan, walaupun kehidupan mereka tampaknya saleh, terhormat, dan agung. Benteng kejahatan yang terkuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang penuh dosa dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang rendah, melainkan sebaliknya, kehidupan yang tampak saleh, terhormat, dan agung, akan tetapi di dalamnya ada satu dosa kesayangan, suatu kejahatan yang dimanjakan, kecerdasan, bakat, simpati, bahkan perbuatan-perbuatan kedermawanan dan kebaikan, dengan demikian bisa menjadi umpan setan untuk mengelabui jiwa-jiwa sehingga terjerumus ke dalam kebinasaan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.